Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama saya, Cak Wahib. Kali ini saya akan membahas persoalan tentang perseteruan antara Marcel, pesulap merah dengan Gus Samsudin. Tapi saya tidak akan menyebut dia dengan Gus ya. Terlalu terhormat buat saya. Maaf, maaf, maaf. Ini kan sebenarnya sederhana sekali kan ya. Ada orang yang namanya Marcel nih membuat channel, isinya kontennya itu isinya membongkar trik-trik sulap. Karena dia memang pesulap. Terus berkembang nih channel ya. Ini channel kemudian berkembang menjadi trik membongkar trik-trik dukun palsu, paranormal palsu, tukang ruqyah palsu, dan seterusnya, gus-gus palsu dan seterusnya yang palsu-palsu. Saya mengulang-ulang kata palsu tersebut. Harapan saya itu perlu digarisbawahi ya. Maksud saya ketika Anda berada di posisi itu, di profesi itu, Anda nggak perlu tersinggung lah dengan apa yang dilakukan Marcel kalau memang Anda tidak palsu. Anda mestinya kita lah, misalnya saya ya yang berada di posisi, saya akan sangat berterima kasih dengan Marcel atas apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena Marcel tanpa saya bayar membersihkan profesi yang saya sedang jalani dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Masa iya saya nggak berterima kasih? Kan gitu ya. Saya kira apa yang dilakukan Marcel dengan channelnya itu bagus ya. Apapun motif Marcel, demi sebuah konten lah, demi uang, apapun lah. Faktanya itu akan menjadi apa ya? Sarana pendidikan buat masyarakat. Yang asalnya konten itu hanya dinikmati oleh segelintir orang penyuka sulap, kemudian menjadi manfaatnya melebar untuk semua orang, untuk pendidikan semua orang agar tidak tertipu oleh yang palsu-palsu tadi ya. Sebagai muslim tentu saya sangat berterima kasih ya. Sangat berterima kasih. Saya sangat mendukung berterima kasih. Karena apa? Karena misalnya dengan viralnya kasus ini, masyarakat Islam awam seperti saya lah misalnya, akhirnya tahu mana bagian dari yang memang Islam, mana aktivitas-aktivitas yang mengatakan Islam itu memang Islam bagian dari, mana yang Islam hanya dijadikan sebuah alat penipuan, sebuah kedok untuk menipu begitu banyak orang. Sebenarnya kasus ini ya, kasus menurut saya ini ya, di luar semua itu ya, di luar semua itulah. Menurut saya kasus ini menjadi besar kan karena kebodohan si Samsudin sendiri tadi. Dia terlalu reaktif terhadap apa yang dilakukan Marcel. Apa yang dilakukan Marcel itu kan sebenarnya sederhana ya. Misalnya ada orang yang mengaku kepada saya pintar reparasi jam atau mesin motor. Ketika motor saya rusak atau tidak saya rusak, saya cari motor yang rusak, saya minta ya untuk membetulkan. Wajar nggak? Wajar. Orang yang mengaku bisa suruh buktiin kalau kemampuan, itu wajar. Kita nggak perlu reaktif. Biasa aja. Kebodohan dari si Samsudin adalah dia reaktif. Dia marah. Dia nggak terima. Dia bikin konversi pers, bukan konversi pers, dia bikin apa itu konten balik, klarifikasi, bahkan menyuruh Marcel datang. Bodoh banget, serius, bodoh banget. Ini saya katakan bodoh begini ya, sebenarnya sudah sejak zaman dulu ya, seratusan lah, tahun ratusan, kagak ngomong ribuan nih, tahun ratusan. Ada sebagian orang tuh yang percaya kayak orang si Samsudin ini. Ini di luar dia penipu atau enggak ya? Ada orang yang percaya orang kayak Samsudin, dan ada orang yang tidak percaya dengan orang kayak Samsudin ini. Itu real dan sejak tahun lalu, sejak ratusan tahun yang lalu itu seperti itu. Artinya meskipun orang kayak Samsudin ini ditertawakan banyak orang, ia akan punya fans tersendiri maksudnya, akan punya pasien tersendiri yang tetap akan pergi ke Samsudin. Buktinya sederhana sekali. Ada begitu banyak orang yang kaya, nggak terima kaya raya dari berprofesi dari seperti si Samsudin ini. Ini buktinya.
andai si Samsudin itu diem, agak ngefek. Dia malah nantang, meminta dia datang. Marcel datang. Saya tuh pernah rasanya jadi orang kayak Marcel. Ketika saya mengatakan itu, saya berani mengutarakan itu kepada orang yang saya pastikan menipu. Saya tuh yakin. Karena apa? Karena itu telah saya melewati begitu banyak orang dan saya pastikan dia berbohong. Maka ketika Marcel suruh datang dan benar. Ketika datang si Samsudin yang katanya sakti mandraguna itu mau datang. Mau keluar nggak mau. Dia baru keluar ketika pengacaranya datang. Ketika kepala desa datang, bahkan ada preman-premannya datang. Itu sakti model apa coba? Yang lebih menyedihkan dari itu adalah kejadian itu adalah terjadinya kekerasan fisik. Apapun bentuknya itu, apapun itu, tapi itu namanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh preman-premannya dari si Samsudin. Kalau dia memang sakti, kenapa harus pakai preman? Santet lah, apalah, terserah dia lah. Tapi nggak dia lakukan. Orang sedunia akhirnya tahu dia itu bodoh sebenarnya. Dia itu ternyata nggak bisa apa-apa. Orang tahu. Dan yang lebih bodoh ada dua kebodohan lagi. Satu kebodohan lagi yakni dia melaporkan kasus ini kepada polisi. Samsudin mungkin tidak sadar ya, atau dia nggak tahu, atau dia terlalu bodoh, atau orang sekelilingnya begitu bodoh. Kasus penipuan atas nama pengobatan alternatif itu pernah masuk di pengadilan dan divonis 6 bulan. Siapa orangnya? Guntur Bumi. Artinya ini mungkin saja malah akan menjadi bumerang bagi dirinya. Saya tahu saat ini yang melaporkan adalah si Samsudin. Tapi apa yo polisi itu memproses kasusnya Marcel tanpa memproses penipuan yang menjadi dugaan begitu banyak orang. Itu kan aneh. Saya berharap ketika Marcel diusut, si Samsudin juga diusut. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.